Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Saya percaya dan berdoa teman-teman, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sahabat dan handai tolan, keluarga dimanapun Anda berada, dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan saya yakin betul bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan lewat roh dan firman-Nya, semakin lama dia semakin kuat, semakin lama dia semakin bertumbuh, hingga pada akhirnya kemenangan demi kemenangan dia akan raih. Tapi mungkin saudara berkata, ya tapi Pak, saya sedang menghadapi persoalan yang besar, saya menghadapi masalah demi masalah, mana anak-anak saya tidak dengar lagi sama saya, mana istri saya sudah pergi meninggalkan saya, bagaimana saya harus bertumbuh dalam iman. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingatkan buat kita bahwa itu berarti belum ujung. Kan ujung-ujungnya menang. Kalau kita masih menghadapi persoalan, pergumulan, masalah, tantangan, dan sebagainya, ya itu adalah perjuangan, dan itu belum ujung. Ketika kita sampai kepada kemenangan, mahkota dipakaikan kepada kita, itu namanya kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari buka Alkitab kita sama-sama di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Saya ulangi sekali lagi, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Nah, firman Tuhan diberi judul, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu serangan setan di akhir zaman adalah membuat orang menjadi tawar hati. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh di dalam iman. Banyak orang Kristen yang dulunya pelayanan akhirnya lari dari pelayanan. Banyak orang Kristen dulunya aktif di gereja, tiba-tiba keluar dari gereja. Banyak orang Kristen yang dulunya menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tiba-tiba meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena setan strateginya adalah menanamkan benih tawar hati di dalam kehidupan orang percaya. Orang kalau sudah tawar hati, segalanya akan jadi masalah. Orang yang tawar hati adalah orang yang sering membuat persoalan-persoalan di dalam pelayanan, di dalam gereja, dan bahkan di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, sering buat kacau. Ini yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi Alkitab bicara dengan tegas bahwa orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperlihatkan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita punya masalah, pergumulan, persoalan. Tetapi Alkitab bicara buat kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, di dalam Roma 8 ayat 28. Artinya, kalau dalam hidup ini kita mengandalkan Tuhan, di dalam hidup ini kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan membimbing kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengarahkan kita, sehingga kehidupan kita hari demi hari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ambil dulu spidol ya. Kita akan belajar ya. Jadi
Saya beri judul hari ini, dibaharui setiap hari. Dibaharui setiap hari. Bilang sama-sama dengan saya dibaharui setiap hari. Amin. Saya dibaharui setiap hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan yang menyaksikan program ini, katakan dengan iman, saya dibaharui setiap hari oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, dari pembacaan kita hari ini, kehidupan kekristenan kita itu ada dua. Jadi hidup kekristenan kita ada dua. Jadi kehidupan manusia di dunia ini ada dua. Ya. Yang pertama adalah manusia lahiriah. Nah, ini dia. Yang kedua adalah manusia batinia. Oke. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa manusia lahiriah, Kata Alkitab, manusia lahiriah kita semakin merosot. Nah, kemudian sementara lalu tidak bisa dibaharui, tidak dapat dibaharui, dan yang terakhir adalah tidak kekal. Tidak kekal. Nah, makanya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap tahun Anda merayakan ulang tahun, makan kue enak, makan makanan enak, sambil menyanyikan lagu Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Itu artinya engkau semakin merosot. Tubuhmu yang dulu waktu umur 17 itu jauh berbeda dengan sekarang umur 50. Ya, yang dulunya umur 17 begitu kuat-kuatnya, sekarang umur 50 sudah begitu lemah. Iya kan? Dari segi apa? Dari segi fisik misalnya, ya. Waktu umur 17, ibu-ibu, waktu umur 17, mukanya itu masih kencang-kencangnya itu. Wah, lagi dipakai skincare, apa semua makin cantik. Iya kan? Tapi umur 50, 60, aduh. Sudah bintik sana, bintik sini, Bu. Ya. Alis yang dulu begitu baik, begitu indah, begitu menawan, begitu cantik, dipuji banyak orang, umur 70, Bu, sudah turun begini, Bu.
Ada lagi yang lebih parah. Alis bagus-bagus dia dicukur, dia bikin tato. Umur 70, umur 60 itu alis sudah turun sampai di sini. Nah, makin merosot. Makin merosot. Makin tua, umur boleh bertambah, ya. Tapi di sisi lain, keadaan kita makin lemah. Jadi umur boleh tambah, artinya kematian itu pasti. Bapak Ibu boleh dandan yang cantik-cantik, Bu, ketika engkau mati. Pak, ketika engkau mati, anak-anak muda ketika engkau mati, kecantikanmu tidak akan dibawa pulang. Make upmu tidak akan dibawa pulang. Mobil mewahmu tidak akan dibawa pulang. Harta bendamu tidak akan dibawa pulang ketika engkau dipanggil Tuhan. Sementara. Apakah di dunia engkau boleh kerja? Engkau boleh kerja, engkau boleh melakukan segala sesuatu. Karena ketika kita di dunia ini, kita juga harus berusaha, kita juga harus bekerja keras. Ya, apalagi yang sudah berkeluarga, engkau harus membiayai anak-anakmu waktu sekolah. Ya, keluargamu, masa depan anak-anakmu, itu engkau harus tanggung. Bapak Ibu ya. Tapi itu adalah sementara. Engkau boleh punya segala-galanya. Tetapi kalau engkau tidak jaga hatimu di hadapan Tuhan, semuanya sementara. Yang berikutnya, tidak dapat dibaharui. Jadi, manusia lahiriah kita makin merosot, ya, sementara, tidak dapat dibaharui, dan tidak kekal. Manusiamu, tubuhmu ini tuh nggak kekal. Kita akan mati, kata Alkitab, tubuh kita ini jadi tanah. Tetapi roh kita itu kembali kepada Bapa di surga. Nah, ini manusia lahiriah. Oke, yang kedua adalah manusia batiniah. Manusia batiniah. Nah, kata Alkitab, manusia batiniah tidak kelihatan, tidak kelihatan, kemudian dibaharui hari demi hari. Hari demi hari. Kemudian yang terakhir, kekal. Ini manusia batiniah. Tidak kelihatan. Iman itu nggak kelihatan. Dibaharui hari demi hari. Mengerjakan pekerjaan yang kekal. Bu, imanmu itu nggak kelihatan, Bu. Pak, imanmu nggak kelihatan. Anak-anak muda, imanmu itu nggak kelihatan. Tetapi kita bisa kelihatan ketika ya Roh Kudus baharui hidup kita hari demi hari. Dan ini tujuannya jelas. Hidup kita kekal. Jadi ada dua kekuatan besar yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah manusia lahiriah, yang kedua adalah manusia batiniah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau pertanyaannya, mana yang lebih penting? Ya, antara manusia lahiriah dan manusia batiniah. Jawaban saya sederhana. Ya. Keduanya sama-sama penting, sama-sama dibutuhkan, dan saling
berimbang, serta bekerja sama. Iya. Karena ketika kita memperhatikan manusia lahiriah, kita juga harus memperhatikan manusia batiniah kita. Mau nggak, Pak, mau nggak istrimu ke gereja tapi pakai daster yang baru bangun tidur? Loh tapi kan saya beriman. Loh tapi kan pakai daster seperti itu. Orang lain pakai jas, pakai make up yang baik, pakai baju baru, pakai sepatu. Istrimu datang ke gereja, nggak nyisir, nggak mandi, cuma pakai daster, pakai sendal. Malu nggak, Pak? Pasti malu. Ya, manusia roh kita memang penting. Tapi jangan salah, manusia lahiriah juga itu harus kita kerjakan. Ada tanggung jawab. Ya, engkau boleh beriman, tetapi kalau engkau tidak melakukan hal yang bersifat lahiriah, ya, itu juga percuma. Karena Alkitab bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Artinya apa? Kita punya iman yang hebat. Kita percaya Yesus. Amin. Tapi di sisi lain kita harus mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kedua hal ini harus berimbang. Tetapi dengar baik-baik, di saat manusia lahiriah kita tidak mampu, manusia rohani kita harus lebih besar. Ya, manusia lahiriah, manusia batiniah. Di saat manusia lahiriah tidak mampu, maka manusia batiniah harus lebih besar. Ini ketika tidak mampu. Saya beri contoh. Misalnya, di antara Bapak Ibu, ada yang mengalami yang namanya sakit penyakit. Secara lahiriah tidak mampu. Dokter sudah bilang bahwa engkau 3 bulan lagi akan mengalami yang namanya kematian. Jadi dokter sudah lepas tangan gitu kan? Ya. Tetapi kita masih punya batiniah. Ini harus lebih besar. Imanmu harus lebih besar. Aku tahu dokter boleh berkata apapun tentang kehidupan saya. Dokter boleh vonis saya dengan perkataan seperti itu. Tetapi saya percaya dengan iman Yesus saya sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saya. Saya imani bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya dijamah dan disembuhkan. Manusia harus lebih besar. Manusia batiniah kita harus lebih besar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah apa yang harus kita lakukan agar manusia batiniah kita itu dibaharui setiap hari. Dibaharui terus-menerus. Dibaharui dari hari ke sehari. Ya, apa yang harus kita, apa yang harus kita lakukan agar manusia batiniah dibaharui terus-menerus. Oke. Yang pertama adalah menyukai
firman Tuhan dan merenungkannya. Ini penting Bapak Ibu. Ya, Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengapa penting ya kita harus mencintai Tuhan lewat firman-Nya serta merenungkannya? Karena supaya kita lebih mengenal Tuhan dengan benar. Supaya kita lebih dekat dan melekat dengan Tuhan, supaya kita mengerti otoritas keilahian Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Itu loh Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke 17 dan 18. Firman Tuhan bilang begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kita menyukai firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Adakah yang dapat mengenalkan Tuhan dengan yang tidak benar? Ada, di luar sana banyak. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, yaitu di Alkitab ini, merenungkannya, kita bisa mengenal karakter Tuhan kita, siapa Tuhan kita, otoritas yang ada pada kita, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Haleluya. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar manusia batinia kita dibaharui. Nah, dibaharui ini ya, dibaharui terus menerus ya. Yang kedua, menanggalkan beban dosa. Menanggalkan beban dan dosa. Nah, yang kedua adalah tanggalkan beban dan dosa. Saya percaya setiap kita punya masalah, pergumulan, tantangan hidup. Kekhawatiran itu pasti. Kekecewaan itu pasti. Tapi Alkitab bilang tanggalkan. Apalagi dosa kita. Kenapa kita harus menanggalkan dosa kita? Karena supaya kita mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu arti bersyukur. Kenapa kita harus menanggalkan beban dan dosa kita? Karena Tuhan mau mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita baca Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan bilang seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2-nya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi jelas ya, ketika kita menanggalkan beban dan dosa kita, maka mahkota
kerajaan sorga itu sudah tersedia di dalam kehidupan kita. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita tanggalkan beban dan dosa, maka segala sesuatu yang ada pada kita, kita bisa melakukannya dengan baik. Contoh misalnya, waktu kita nggak melakukan dosa, waktu kita menanggalkan beban, kita memuji Tuhan itu dengan begitu indah. Berbeda ketika engkau habis menipu, engkau habis melakukan dosa, itu sangat jauh berbeda ketika engkau menyembah Tuhan. Kenapa? Karena masih ada yang namanya tertuduh di dalam kehidupan kita. Beban, tanggalkan. Dosa, tanggalkan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Nah, berarti yang ketiga, tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Menggerutu pelayan-pelayan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Hamba-hamba Tuhan, jangan bersungut-sungut. Suami-suami, jangan bersungut-sungut. Istri-istri, jangan bersungut-sungut. Karena ketika engkau bersungut-sungut, segala hal yang baik yang engkau lakukan tidak akan maksimal. Segala sesuatu yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan ketika engkau bersungut-sungut, tidak akan maksimal. Banyak contohnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ya, yang berikutnya yang keempat. Sudah full ya. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar manusia batinnya kita dibaharui terus menerus, ya? Yang keempat adalah latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Karena ini penting Bapak Ibu. Ini penting. Karena tujuannya jelas. Selain kita dikuatkan di dalam iman, kita juga punya pengharapan, punya tujuan yang jelas. Kemana akhir hidup kita? Iya kan? Di dalam Yesus kita pasti menang. Tetapi untuk di dunia ini kita harus melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena latihan badani kita itu terbatas kata Alkitab. Tetapi roh kita, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya hari demi hari. Sehingga kita bisa berseru dan berkata, aku cakap menanggung segala perkara. Karena ku tahu Yesusku yang luar biasa. Amin Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Iya saudara. Saya percaya Yesus saya luar biasa. Itu sebabnya kita harus melatih diri kita beribadah. Jangan mengatakan, wah saya nggak usah ke gereja. Saya nonton aja di media sosial. Belum tentu Anda nonton betulan. Anda beribadah betulan. Kenapa kita harus datang ke gereja untuk beribadah? Karena di situ kita dikuatkan, kita bertemu dengan orang-orang yang seiman untuk saling menguatkan, saling membangun iman. Ya, tidak menjadi self pity, ya. Tetapi kita bekerja bersama-sama untuk membangun, saling membangun iman. Kita semua dikuatkan dalam sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang kelima. Apa yang harus kita lakukan agar manusia batinnya kita dibaharui terus-menerus? Yang kelima adalah bangunlah iman. Salah ya. Bangunlah iman kita yang paling suci dan
berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, bangun iman kita ya di atas dasar yang paling suci, yaitu di dalam Yesus Kristus, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang mengarahkan kita. Roh Kudus yang membangkitkan iman kita. Sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Bangunlah iman kita yang paling suci. Artinya, hidup kita harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Ya. Hidup kita harus benar-benar suci di hadapan Tuhan. Saya tahu, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang menyucikan kehidupan kita, menyucikan dosa kita. Alkitab bicara buat kita 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan Yesus setia dan adil, barang siapa yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini, mungkin engkau lagi menghadapi masalah pergumulan yang berat, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Yakinlah bahwa masih ada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan, menguatkan, menuntun, mengarahkan kita. Sehingga hari demi hari kita hidup di dalam kemenangan dan kelimpahan. Karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dibaharui setiap hari. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita dibaharui setiap hari? Yang pertama adalah menyukai firman Tuhan dan merenungkannya. Yang kedua, menanggalkan beban dan dosa kita. Yang ketiga adalah lakukanlah firman Tuhan atau segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Yang keempat adalah latihlah diri kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Yang kelima adalah bangun iman kita di atas dasar yang paling suci di dalam Yesus Kristus, ya, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pemirsa, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini. Tuhan memberkati mereka. Segala penyakit, masalah pergumulan dijamah dan diberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan program ini, agar kami bisa melewati setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami dengan begitu indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang susah. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ingat, kita sudah belajar firman Tuhan. Allah tidak lalai dalam menepati janjinya. Kini saatnya untuk bangkit dan bersemangat serta bersuka cita. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya.